Pak kah nak anda dah? Bajeng wak kah dua. Anak bajeng. Nyan model lah. Ibah tai. Memang ibah ni kau. Nyan model. Kesurupan. Anak bajeng wak kah dua. Yang pegabah lagi nyan yang Kesurupan. Cih, yang anak bajeng ah. Nyan jak anak. nyan kau. Anak mentandam. Cukup janggut ile. Ibah ni kau nak. Cukup janggut nah. Ibah ni dah. Cukup janggut betutung. Kau cukup janggut le. Tak mangat lagi wak kah. Cukup mitre. Kau ambil lagi betul lah. Di mangat dan budak keng wak kah. Awak kamu tak ni kan. Ai kau cukup janggut le. Cukup janggut betutung nah. Kamu yang baik akun mentang Islam, ya. Kami yang Macam kau Islam wak kah kape. asal jangan kalian bilang kami ini Islam, yang lain boleh kalian bilang. Enggak marah kami. Kape. Dah. Iya. Iya. Kau akibat jangan. Kami terhina kalau dibilang itu. Baca kata mau ngapai. Hai cerita lelong ada rasa. Gini Abu. Hai cerita. Kau bilang pun kami bui, kau bilang pun kami apa, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Mau kau bilang kami babi nunggu, kau bilang kami nggak ada masalah. Kau nak beri tahu tu kita. Kepupeng hai. Kepupeng dung peng no. Muka wak gan. Muka minta peng ha. Kau Hai. ya. Muka ke cuma bui, tak boleh bui tak boleh tai. Apa ha? Anak bui. Anak bui atai. Hai kepupeng hai. Bahasa Bapak Ibu. Peng no, anak perlele peng. Itulah Bapak Ibu. Ya? Kenapa kami peng no, murtad? anak Ya. perlele peng ide lo. Itulah Bapak Ibu. Dumpeng no. Puan tu yang ada hijau. Ada hijau waknya. Inilah Panai sojo. Hai. Bang, bentar Bang. Kami tak peng no. Sebentar Bang, sebentar. Bapak Ibu semuanya, inilah yang membuat kami murtad. Kami dulu juga sama seperti dia Bapak Ibu. Ya. Tutur kata kami itu sangat kasar sekali, sama dengan dia. Nah, sama persis. Tapi itu membuat saya bersyukur saya mengenal Yesus. Maka saya katakan yang penting Kakak lembut bahasa. yang penting saya bukan Islam. Apapun yang mereka katakan, saya terima. Yang penting saya bukan Islam. Yang penting saya sudah murtad. Ini adalah satu hal yang sangat penting Ai dah dengar. dan Apa anugerah lembut media bagi saya. Dulu Bapak Ibu, saya juga sama. Tidak bisa membedakan mana yang manusia, mana yang binatang. Namanya Abu Muda. Saya pikir dia orang pesantren karena namanya Abu. Kemudian Kem, caci maki. Coba Bapak Ibu bayangkan. Caci maki bisa ketawa. Senang dia. Senang. Senang dia caci maki. Senang. Karakternya rusak. Inilah. Ini generasi Z Aceh gini nih. Generasi Z. Ini bonus demografi kayak gini modelnya. Reloh nanggro, reloh. Kayak gini penerus bangsa, reloh nanggro. Abe kebu, abe lampu ka. Bang, bahasa Indonesia, Bang. Nanggro ka pegat. Bahasa Indonesia, Bang, bahasa Indonesia. Langsung, Bang, langsung. Nyong kalau ngutang, tinggal lupa ya YouTube. Rusak bangsa kalau begini. Kalau begini model generasi provinsi malu kita. Kayak ginilah masa depan provinsi kita. Kita provinsi yang sudah syariah. Ya, provinsi yang menegakkan hukum Islam. Tetapi generasinya model begini. Mau dibawa kemana provinsi kita? Coba lebih bijaksana. Kalian harus belajar, berjuang. Kalau masalah yang lain-lainnya kalian bisa dalamin. Kalian belajar Al-Quran yang benar. Kalian di sana menempuh jawaban. Jangan hafalan. Pahami setiap ayat per ayat. Pahami. Kenapa ada alif lam mim? Pelajari lebih dalam. Kenapa setelah alif lam mim ada zalikal bula raiba fihi hudalil muttaqin? Pelajarin, jangan ngomong maki orang. Ya. Oh, yang dimaki tak yang mak kau ya kah, hai. Jangan, ini model generasi.
urus diri sendiri, baca Al-Quran. Sayang apa yang kau dustakan? Kau tidak kenal saya, keluarga saya kamu tidak tahu. Manipulasi apa yang kau mau buat? Perjuangan apa yang kau buat? Yang perlu kau berjuang provinsi kalian ke depan makin maju. Karena kalau saya tidak bisa masuk lagi. Dengar, ini bukan masalah uang, ini mengenai masa depan rakyat Aceh. Kalau begini karakter generasi muda Aceh, Aceh ke depan hancur. Enggak, kami tidak berkata-kata yang seperti kalian katakan. Ya, kalian menghina. Ini perkataan yang memalukan. Inilah generasi Z. Kejadian Aceh ada mong kenan. Ini orangnya. Kenapa nggak kejadian? Ini orang Aceh yang Kristen. Kenapa nggak kejadian? Urusan apa dengan kamu? Urusan apa? Kamu kenal saya tidak? Kamu tidak kenal bapak saya, mama saya, keluarga saya. Iya, sekarang urus diri kamu, belajar Al-Quran yang benar, cari kebenaran di sana. Siapa itu ihdinas siratal mustaqim? Cari kebenaran itu. Rubah gaya hidupmu. Enggak masalah, semua boleh. Tapi generasi Aceh harus baik. Oke? Kamu mau bilang apa aja tidak ada masalah sama kami. Kata baju, kata baju. Inilah pertobatan yang paling benar. Inilah pertobatan yang paling benar. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa Yesus tidak ada siratal mustaqim. Iya, jangan ketawa. Ini mengenai kebenaran. Kamu ketawa, kamu meremehkan pribadi kamu sendiri. Sudah lewat. Pendi, goyang sinyal saya, Pendi. Gantian, Pendi. Ini angin kencang di luar. Anak adab sedikit pun tidak ada. Adab tidak ada, akhlak tidak ada. Inilah sebenarnya yang bikin malu Aceh. Ya. Banyak kalian itu menunjukkan di live saya, adab kalian tidak ada. Akhlak kalian sedikit pun tidak ada. Saya sudah murtad, nggak ada hubungannya dengan kalian. Bang Putih sudah murtad, nggak ada hubungannya dengan kalian. Ya. Karena masuk surga itu nafsi-nafsi. Kamu tidak akan bisa membawa orang ke surga. Itu belum lagi kalau saya tes kalian, baca doa takbiratul ihram, baca doa iftitah, nggak bisa kalian. Anjir. Nggak bisa. Yang ada yang pinter itu kalian bawa-bawa apa yang ada di dalam berok mama kalian. Itu yang tiap saat kalian pertontonkan, setiap saat kalian bawa. Apa yang ada dalam berok kalian. Habis itu kalian berkatakan, ini kalian mempermalukan Aceh, dua orang ini mempermalukan Aceh. Kalian sendiri yang mempermalukan Aceh, kalian tidak bisa bercermin. Alkitab mengatakan, wahai munafik, pindahkan dulu balok yang ada di dalam matamu, baru engkau bisa melihat selumbar di mata saudaramu, di mata orang lain. Pindahkan dulu balok yang ada dalam matamu. Pindahkan. Baru kau lihat selumbar di mata orang lain. Ini orang Aceh minta naik Bapak Ibu. Tidak akan kita naikin. Udah cukup. Kalian caci maki di bawah saja. Ini ada yang bilang, Bang, Pendi jangan bawa-bawa Aceh. Bukan urusan kalian itu. Saya orang Aceh. Ya. Saya tidak mau lagi dengar apa kata kalian. Ini baru tadi saya buat. Pendi Aceh. Ini Bang Nabirong besok buat juga. Nabirong bukan Aceh. Gak ada hubungannya dengan kalian. Balik lagi. Saya akan balik lagi kita. Bang. Balik lagi. Kami ini akan kembali ke style awal. Kami sudah 5 bulan. 5 bulan kami turuti apa kata kalian. Kalian mengaku di komal saya. Apabila saya tidak bawa Aceh, kalian tidak akan datang lagi ke tempat saya. Saya tidak pernah bawa Aceh. Kalian sibuk caci maki. Sumpah serapah.
Saya nyanyi, kalian caci maki saya. Saya diam, kalian caci maki. Saya baca Alkitab, kalian caci maki. Terus kalian sekarang suruh buang nama Aceh? Tidak, ya, tidak. Mau caci makilah di bawah. Urusan kaliannya itu. HP kalian, paket data kalian, bukan paket data kami, data kaliannya. Wifi kalian. TikTok akun kalian. Cuma sayang, milik orang kafir kalian pakai. Yang bek mohop. Menyoka mohop ya. Handphone kak kapoh banting. Asal mohop. Asal jangan marah sama HP. Kalau marah sama HP takutnya HP kalian buang. Kalian banting. Pandangan kami tentang siapa Yesus itu dan bagaimana Yesus itu adalah memang sudah dari awal, dari para nabi sudah membicarakan tentang kedatangan Yesus. Jadi ketika kami membaca dan para nabi, bahkan Yesus bilang, Musa pun menuliskan tentang aku. Baru para nabi yang lain juga menyebutkan hal-hal yang sama, menuliskan hal-hal yang sama. Terutama ya di 700-800 tahun sebelum kedatangannya, itu sudah dituliskan. Nah, lalu kami melihat bagaimana dan apa yang dituliskan ini, apakah sesuai dengan apa yang dialami oleh Yesus itu. Ya, ketika kita membaca kitab-kitab Nabi, kitab-kitab para nabi, itu menuliskan bagaimana Yesus lahir, bagaimana Yesus menderita, apa yang dilakukan Yesus selama masih hidup. Itu dituliskan oleh para nabi jauh sebelum Yesus lahir. Nah, ketika itu sudah terjadi, malaikat pun menyampaikan, nanti bisa dibaca nanti di Lukas 2, menyampaikan bahwa inilah anak perjanjian itu, Yesus Kristus yang akan datang, yang dijanjikan itu. Nah, dari situ kami orang Kristen melihat setelah Yesus meninggalkan orang-orang di dunia ini dan naik ke surga, di situ semakin jelas siapa dia. Karena semakin hari apa yang Yesus katakan, bahkan murid-muridnya yang setiap hari bersama dia awalnya masih tidak percaya dan tidak tahu siapa Yesus itu sendiri. Sampai berapa kali Yesus mengatakan, menurut kamu siapakah aku? Menurut kamu siapakah aku? Yesus beberapa kali menegaskan, sudah berapa lama engkau kalian bersama dengan aku, tapi kamu tidak mengenal aku. Nah, yang bersama Yesus setiap hari saja, yang sudah bersama dia saja, banyak mereka yang tidak mengenalnya. Apalagi orang-orang seperti kita yang tidak mau mengenal ya. Orang-orang yang tidak mau mengenal atau bahkan tidak pernah membaca apa yang dia katakan. Nah, lalu kita beralih lagi kepada apa yang dikatakan. Ya, setelah itu adalah nubuatan tadi, baru kita melihat apa sih yang dikatakan Yesus tentang dirinya sendiri. Gitu. Yesus mengatakan dia adalah jalan, dia adalah kebenaran dan dia hidup. Bahkan Yesus mengatakan apa? Dia akan memberikan kehidupan kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Gitu. Nah, dia akan membawa kita ke surga. Bahkan Yesus bilang, aku akan pergi menyiapkan tempat bagimu. Dan engkau akan pergi ke mana aku berada. Jadi artinya ketika Yesus dia pergi ke rumah Bapa, dia pergi ke sorga, dia menyiapkan tempat untuk kita. Kita bingung, siapa pemilik surga hingga dia bisa menyiapkan tempat untuk kita? Siapa dia hingga dia bisa menjanjikan itu, membawa kita ke sana? Aku akan kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Kan itu perkataannya. Nah, inilah yang membuat kami sebenarnya Pak, gitu. Ini yang membuat kami, ini siapa sih gitu? Apa sih yang dia, kemampuannya dia gitu? Kok sampai dia bisa berani mengatakan seperti itu gitu? Nah, lalu kita lihat lagi bagaimana ketika dia sebelum dia mati, dia sudah mengatakan dia akan pergi, dia akan mati dan dia akan bangkit kembali. Nah, disinilah mengapa Yesus mengatakan dia akan bangkit. Ya, karena dia harus mengalahkan kematian itu.
Makanya di ayat lain dikatakan, ketika Yesus mati dan bangkit, dia menjadi Tuhan di antara orang yang hidup dan yang mati. Karena dia sudah pergi ke dunia orang mati. Artinya dia berkuasa di dunia orang mati, bukan hanya di dunia orang hidup. Nah, siapa manusia biasa atau siapa yang masih yang ada dan pernah berada di dalam posisi itu? Saya rasa tidak satupun yang ada, tidak satupun yang sanggup, tidak satupun yang mampu. Nah, ini yang membuat kami percaya. Nah, gitu. Jadi teman-teman, kalau tidak tahu di mana sih keilahiannya, ya di situ adalah salah satu keilahiannya. Lalu jika kita nanti kembali kepada bagaimana dia naik ke surga, bagaimana dia naik, kalau di dalam bahasa asli, bahasa sehari-hari, bahasa Alkitabnya dikatakan dia naik ke langit, gitu ya. Nah, ketika dia naik dan tidak pernah turun lagi, dan dikatakan dia berjanji akan datang, nah ini kita bingung, manusia mana yang bisa naik ke langit dan akan datang beribu tahun kemudian, yang sampai hari ini kita masih menantikannya. Bukan hanya kami Kristen menantikannya, mungkin orang-orang lain yang mengetahuinya, dia pasti menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun nabi yang akan sanggup, tidak ada satupun nabi yang bisa seperti itu. Lalu dia akan datang untuk menjemput kita dan akan membawa kita ke dalam tempat yang dia sediakan, di mana dia berada. Dan kita yakin seluruh orang yang tahu atau yang percaya dengan Yesus pasti akan bilang dia ada di mana, di surga atau di tempat di mana Bapa itu berada, di mana Allah itu berada. Nah, inilah yang membuat kami, Pak, poin-poin yang membuat kami percaya. Masih banyak lagi hal-hal yang sebenarnya yang bisa kita ceritakan tentang Yesus. Janganlah dulu kita bilang, oh mujizat itu kan bisa saja, itu kan diberikan. Saya tidak berbicara tentang mujizat itu, gitu. Tetapi saya berbicara kepada Yesus mengenalkan dirinya sebagai apa. Memang kalau boleh orang lain bertanya, di mana dia mengakui akulah bla. Nah, itu kan narasi yang kalian bangun, tetapi memaksakan untuk persis seperti itu, gitu. Tetapi kalau kita mau jujur, Yesus di Yohanes 13:14 itu pun dikatakan, aku yang adalah Tuhan. Di Yohanes 13:14 itu dikatakan, aku yang adalah Tuhan. Yesus sendiri mengaku dirinya Tuhan di situ. Bisa kita lihat lagi di Wahyu 21 ayat 7, 26-27. Di situ perkataan Yesus sendiri, aku akan menjadi Allahmu, aku akan menjadi Allahnya. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada Yesus mengaku Allah, tidak ada Yesus mengaku Tuhan, itu karena dia tidak paham dengan Alkitab, tidak bisa membaca Alkitab. Nah, kalau dia paham, dia bisa membaca dengan seksama dan tidak dengan hati yang jahat, saya rasa dia akan mengerti siapa Yesus itu sebenarnya. Makanya sering saya analogikan begini. Dari kemarin pun kita berbicara, tadi pun saya berbicara. Kita mengenal suatu benda bukan karena dia mengakuinya, tetapi karena kita melihat ciri itu ada di dalamnya, maka kita mengenalnya, gitu. Kan sering saya bilang, tidak pernah kucing mengaku dia kucing, tidak pernah sapi mengaku dia sapi. Tetapi kita mengenal dari apa? Kita mengenal dari bentuk, dari sifat, gitu. Dari keberadaannya kita bisa mengenalnya, gitu. Kita bisa melihat seperti apa yang dia makan, apa yang dia ini. Jangankan itu, kita gampang mengenal apakah hewan ini binatang buas atau bukan. Dari apa? Dari sifatnya, dari cara makannya, makanannya. Dari makanannya pun kita bisa tahu kalau dia adalah binatang buas. Nah, ini yang harusnya kita lebih pintar. Tidak hanya satu pengakuan saja, dua pengakuan saja, itu membuat kita harus percaya, tidak. Atau tanpa pengakuan pun kita bisa tahu kok bahwa benda itu adalah apa. Kucing tidak pernah mengaku dia kucing, tetapi kita tahu itu adalah kucing. Dari suaranya saja kita bisa tahu, gitu. Jangankan melihat bentuknya, hanya dari suaranya kita bisa tahu. Kita lagi tidur, kita dengar ini kucing, nggak mungkin nih sapi, kan gitu. Nah, jadi makanya Yesus bilang apa? Domba-dombaku mengenal suaraku.
Ya, umat-umat Tuhan mengenal suaranya. Makanya kita bisa mengenal Yesus itu sebagai Tuhan seperti apa, karena kita tahu apa yang dia lakukan, kita tahu bagaimana Yesus itu, kita tahu apa yang diakui Yesus itu sendiri, kita tahu apa yang diperkatakan Yesus itu sendiri, dan kita tahu klaimnya dia apa, dan kita lihat bukti-bukti nyata yang dia lakukan. Itu yang membuat Yesus itu kami yakini sebagai Tuhan. Bukan hanya 1 ayat 2 ayat ketika dibilang aku adalah utusan, betul, aku adalah nabi, betul, tidak ada pertentangan bagi kami tentang itu, gitu. Memang dia diutus kok, gitu. Nah, utusan untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia, untuk mematahkan kutuk kematian itu, untuk mengembalikan manusia dari kematian kekal, untuk mengembalikannya seperti semula, menjalin hubungan yang terputus antara Allah dengan manusia yang terputus oleh dosa. Nah, hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Tidak ada satupun yang sanggup melakukan menjalin kembali keterputusan hubungan manusia dengan Allah. Tidak satupun. Hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Dengan apa? Dengan memberikan dirinya untuk menjadi korban penebus salah. Itu jelas dikatakan dalam Alkitab. Nah, Yesus itu bukan, tetapi dia mematahkan kutuk dosa itu. Kutuk itu ada di salib, betul. Karena manusia dulunya yang terhukum di atas kayu salib adalah yang terkutuk. Maka dia menjadi kutuk itu sendiri. Menjadi terkutuk karena perbuatan kita. Kita yang berhutang, dia yang harus membayar. Kita yang terkutuk, tetapi dia yang harus menjalani hukuman kutuk itu tadi. Nah, jadi bukan Yesus terkutuk oleh perbuatannya, tidak. Tetapi oleh perbuatan kita lah dia terkutuk. Jadi kalau orang bilang membawakan Yesus mati terkutuk, tidak ada masalah. Karena dia memang mengambil bagian itu. Gitu. Dia mengambil jatah manusia itu. Karena manusia tidak akan sanggup menerimanya. Mengambil jatah itu menjadi jatahnya dia. Biarkan saya yang menanggung ini. Biar kalian bisa terbebas daripada kutuk itu. Itu yang Yesus janjikan. Nah, hanya Yesus yang sanggup untuk itu. Itu makanya saya bilang, tidak satupun nabi, tidak satupun siapapun, tidak satupun bahkan lihat yang melakukannya. Gitu. Nah, itulah pengenalan kami, mengapa kami mengakuinya Yesus itu sebagai Tuhan. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa tambahkan. Amin. Silakan. Saya ingin tambahkan sedikit. Silakan. Ketika orang-orang mengatakan bahwa Yesus itu diberikan kuasa, kalau tidak, dia tidak mampu melakukan apapun. Sekarang kita bertanya kepada teman-teman Muslim, siapapun kalian yang mendengarkan live kami malam ini, Nabi mana yang diberikan kuasa seperti kuasa Yesus? Kami ikuti pola pikir kalian, narasi kalian. Sekarang tunjukkan kepada kita semuanya, nabi mana yang punya kuasa seperti Yesus dan diberikan kuasa seperti Yesus? Nah, silakan tulis. Kami akan buat pertimbangan-pertimbangan yang lain nantinya ya. Nah, mungkin Sultan Ali M ya bisa katakan ya, mengeluarkan umatnya dari neraka jahanam. Gak ada ayat satupun dalam Al-Quran. Sultan Ali mengatakan, Bapak Ibu, Nabi Muhammad mengeluarkan umatnya dari neraka jahanam. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa dan otoritas kepada Nabi Muhammad. Kamu jangan ngawur. Ya. 114 surat Al-Quran, 6.666 ayat-ayat Al-Quran. Saya belum menemukan ada ayat di mana Nabi Muhammad diberikan kuasa dan otoritas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan umatnya dari api neraka. Yang saya minta Al-Quran ya. Al-Quran. Nah, itu dia. Makanya saya bilang kamu jangan ngawur. Itu 114 surat, 6.666 ayat. Bahkan ada ayat yang berkata begini. Saya akan bacakan ya. Sebentar, saya akan bacakan. Sebentar.
Sebentar, jangan beranjak dulu. Sebentar. Saya tulis dulu. Diterima syafaat dari siapapun. Siapapun ayatnya. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Baqarah ayat 48. Nanti kalian baca sendiri, Sultan ya. Sultan nanti baca sendiri. Nah, Sultan. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an syai'an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlun wa lahum yunsarun. Artinya, dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka ditolong. Itu Sultan. Ya, makanya Sultan kalau membaca, usahakan baca terjemahan. Jangan hanya membaca dalam teks bahasa Arab sehingga ketika ditanya artinya tidak tahu. Usahakan setelah baca teks asli, usahakan baca terjemahannya. Ya Sultan, itu Sultan. Ini Bang Putih kah? Tingetnya Bang Nabirong. Tinget Bang? Iya, sudah ngantuk saya nih. Oke. Besok sambung lagi Bang. Ngantuk saya. Iya, nggak apa-apa Pak. Duluan aja Pak, duluan. Ya, siap. Ya, sorry ya. Pak, sehat. Saya tamu juga besok mau makan pagi bareng-bareng jam 7. Oke, nggak apa-apa. Oke, siap Bang. Siap. Sorry ya teman-teman. Salam, bye-bye. Bye-bye. Salam Bang. Iya, siap. Iya, siap Pak. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Tugas kita adalah menyampaikan, dan tugas kita selanjutnya mendoakan apa yang sudah kita sampaikan. Dan kita sangat percaya apa yang terus dalam Alkitab itu pasti terjadi. Apa yang kita sampaikan malam ini itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan mencari tanah yang subur. Firman tersebut akan berdiam dan bertumbuh di tanah yang subur, di hati yang tulus dan lapang. Tanah itu akan bertumbuh. Amin. Ya, kalau bukan karena kuasa Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa beriman kepada Yesus, karena takut dengan tekanan, takut dengan hinaan, takut dengan intimidasi, takut dengan ancaman, takut dengan hinaan dan caci makian, saudaraku. Tapi kalau orang itu sudah dijamah Tuhan, Tuhan yang jamah, tidak ada ketakutan pada diri orang tersebut. Ketika kita mengenal kasihnya Tuhan, tidak ada ketakutan yang akan menimpa kita. Kita tidak akan takut terhadap cacian, makian, hinaan. Kita tidak akan takut terhadap hinaan. Kita tidak akan takut dengan ancaman, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Ya, dalam kasih tidak ada ketakutan. Makanya Bapak Ibu lihat live kita. Kami tiap malam live bersaksi terus. Bapak Ibu juga melihat bagaimana cacian, makian, hinaan tersebut tetap live berjalan. Kecuali live kita dilaporkan seperti tadi Bang Nabirong ya. Iya. Itu gara-gara ngelihat paus itu, mereka 2 ekor paus jalan-jalan dia laporin biar tahu rasa kalian katanya. Ya begitulah, kasihan ya. Ya, makanya saya bilang kita harus memberikan apa sih cara pandang kita terhadap itu gitu, supaya mereka, bagi orang yang mau belajar, maksud saya untuk bagi orang yang mau belajar supaya mengerti gitu. Nah, kalau cara pandangnya mereka sendiri-sendiri itu kan sudah kebencian di depan, itu tidak akan masuk, tidak akan mengerti itu. Apapun yang dituliskan mereka akan menentang itu gitu. Tetapi mereka tidak bisa membuat argumen yang bisa menentangnya, hanya bisanya menolaknya gitu. Kalau itu bisa ditentang dengan argumen dan bisa membuktikan argumennya itu adalah benar, ya kemungkinan kita masih bisa berdebat di sini. Tetapi kalau hanya cuman penolakan yang dilakukan, mau itu benar atau salah, itu sudah tidak ada obatnya lagi kan, seperti itu. Gitu. Saya sih
berharap untuk orang-orang yang mau belajar saja, ya seperti Bang Pendi bilang, yang penting kita taburkan dulu. Kita tidak tahu, banyak orang-orang seperti kemarin-kemarin tiba-tiba DM kita, tiba-tiba nanya, tiba-tiba minta kita, minta apa ya, kita nggak tahu kan, gitu. Nah, kita nggak tahu titik mana yang bisa mereka dengarkan hingga mereka bisa mengerti dan Tuhan menjamah mereka di sana. Tetapi kita tetap saja menaburkan, gitu. Benih yang mana yang akan tumbuh, kita tidak tahu karena Tuhan yang menumbuhkannya. Oke, lanjut Bang. Oke. Mungkin kita tutup Bang. Saya melihat postingan Bang JDP, sepertinya beliau musibah ya. Iya. Ya, beliau, Oh, kenapa tuh? apa namanya? Ban mobilnya dicuri. Aduh. Lagi parkir dicuri ban mobil ya. Saya lihat, aduh Tuhan Yesus tolong. Nggak tahu Aduh. apakah empat-empatnya dicuri. Iya, telepon dulu, udah tanya dulu nanti. Ini yang kelihatan dua. Jadi depan belakang. Apakah empat-empatnya dicuri ini? Jadi bannya sama pelak-pelaknya Bang.